Tarik, Mang. Haha, ada aja trik yang dilakukan Pak Dokter yang satu ini untuk membuat pasiennya melupakan sejenak penyakit yang dideritanya. Alhasil, satu ruang rawat inap pun langsung senyum lebar dan ikut berjoget. Tak hanya pasien, sejumlah keluarga penunggu pasien yang sebelumnya terlihat kelelahan, sontak berdiri mengikuti alunan musik dari ponsel pasien. Dari penelusuran tim liputan iNews, diketahui jika dokter ini bernama Ari Sarjito, seorang dokter rumah sakit Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berkat aksi nyentriknya, banyak warganet yang mengaku kagum karena dokter mempunyai cara unik untuk membuat pasiennya yang akan menjalani operasi tersenyum dan semangat untuk sembuh. Saya tahu pasien saat di rumah sakit itu pasti sumpek, terus sedih dan sebagainya. Saya ingin menyentuh hatinya, jadi rumah sakit ini tidak seseram seperti yang dibayangkan. Ari menambahkan langkah ini diambilnya karena kebanyakan pasien yang akan menjalani operasi akan ketakutan karena mendapatkan informasi dari pihak lain di mana proses operasi menyeramkan. Padahal pada kasus yang sama belum tentu terjadi. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kepulan asap bakaran ikan segar berbau lezat nyaris menyelimuti perempatan Jalan Ciliwung di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, inilah kedai makanan laut yang tengah viral. Sejak buka, antrian pengunjung sudah berbaris memilih ikan yang tersedia, mulai tuna, kakap, sekar taji, lobster, hingga cumi. Namun favorit pengunjung di sini adalah menu kepala dan rahang tuna. Setelah ikan dipilih, ikan segar, kepala, dan rahang tuna langsung dibersihkan. Ikan kemudian direndam bumbu khusus dan dibungkus daun pisang. Cara penyajian yang berbeda inilah yang membuat cita rasa ikan bakar semakin lezat. Dan inilah hasilnya. Sajian ikan bakar pun siap disantap bersama-sama. Lezat bukan? Tadi lagi nyobain ikan sekar taji yang gedenya gede banget. Kita makan bertiga itu udah kenyang, terus nambah ini rahang tuna. Tadi ada rahang tuna juga, gede banget kepalanya. Ikan bakar segar yang saya datangkan memang langsung dari Laut Selatan, Sindang Biru terutama. Saya setiap hari hampir 50 kilo sampai 60 kilo. Untuk harga cukup terjangkau, yakni mulai 20.000 hingga yang termahal 200.000 untuk kakap merah seberat 2 kg. Bagaimana? Penasaran dengan sensasi kepala dan rahang tuna bakar kaki 5 ini? Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Natalia, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasi hari ini terkait dengan transportasi umum MRT Jakarta yang kembali beroperasi pasca insiden jatuhnya besi konstruksi di proyek Kejaksaan Agung RI. MRT beroperasi usai PT Hutama Karya berhasil mengevakuasi besi yang jatuh ke lintasan rel kereta. PT MRT Jakarta mengumumkan telah membuka kembali jam operasional MRT sejak pukul 5 pagi tadi. Operasional MRT terhenti lantaran jalur kereta antara stasiun ASEAN dan Blok M terhalang besi yang jatuh dari proyek konstruksi PT Hutama Karya di Kejaksaan Agung RI. Pihak MRT juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebelumnya, besi beton dari konstruksi PT Hutama Karya di Kejaksaan Agung RI jatuh pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Insiden diduga disebabkan oleh induksi elektromagnetik yang terjadi ketika kereta MRT melintas bersamaan saat kren mengangkat material besi.
Industri tersebut membuat tren mati mendadak sehingga material besi yang tengah diangkut terjatuh miring dan masuk ke rel MRT. Akibat insiden ini, penumpang MRT dialihkan melanjutkan perjalanannya menggunakan bus Transjakarta dan ojek online. Dari Jakarta, Syahreja Aryanski, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan puluhan anak buaya muara di Kota Batam, Kepulauan Riau. Selain mengamankan 2 pelaku, polisi menyita puluhan anak buaya yang akan dikirim ke Thailand. Tolong bukain. 2 pelaku penyelundupan puluhan bayi buaya ini disergap petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri di Pelabuhan Tanjung Riau sesaat setelah tiba dari Tembilahan, Provinsi Riau. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan puluhan ekor anak buaya yang dikemas dalam kotak kayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku rencananya akan menyeberangkan bayi buaya ke Malaysia, kemudian dikirim ke Thailand. Menurut polisi, harga bayi buaya di Thailand bisa naik 4 kali lipat dibanding di Indonesia, atau harga per ekornya bisa mencapai 1 juta rupiah. Kira-kira berapa nilai? Penyelundupan buaya, konservasi, yaitu tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati. Di mana dari kejadian ini ada 2 tersangka yang berhasil kita amankan. Selain mengamankan puluhan bayi buaya, petugas juga menyita satwa langka dilindungi, yakni 2 ekor binturong dari warga Batam. Guna penanganan lebih lanjut, puluhan bayi buaya dan 2 ekor binturong akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. Padir jangan senyum, Padir. Pemirsa, seekor ular piton sepanjang 5 meter masuk ke kandang ayam milik warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sementara itu di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pemirsa, seekor piton membuat heboh warga lantaran muncul di area masjid. Ular piton dengan panjang sekira 5 meter ini ditangkap warga desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Piton kali pertama ditemukan seorang ibu rumah tangga di bawah kandang ayam yang sedang mengerami telurnya. Hewan melata ini berhasil ditangkap setelah meminta bantuan warga sekitar serta petugas damkar setempat. Menurut petugas, ular diduga tengah kelaparan dan masuk pemukiman untuk mencari mangsa. Sementara itu di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, warga di Jalan Bukit Madani dihebohkan dengan kemunculan seekor ular di sekitar area masjid. Warga kemudian menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi ular jenis piton dengan panjang 1,5 meter ini. Saat akan ditangkap, piton sempat agresif dan berupaya menyerang petugas. Dengan tongkat tusuk, petugas akhirnya berhasil menangkap ular. Agar tidak kembali meresahkan warga, ular rencananya akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemberlakuan KTP untuk membeli gas subsidi 1 Juni besok, kini gas melon mengalami kelangkaan di sejumlah daerah. Warga terpaksa berkeliling mendatangi setiap pangkalan gas. Sejumlah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berkeliling mendatangi pangkalan gas untuk mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg. Namun ironisnya, tidak satu pun tabung gas yang mereka dapatkan karena pangkalan kehabisan stok. Kelangkaan gas di Mandailing, Natal ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Akibatnya, kegiatan memasak warga dan pedagang UMKM menjadi terganggu. Tidak terganggu nggak? Terganggu ya. Terganggu waktu masak. Nah, terus udah kemana aja dicari? Sampai sana, sampai dan apa itu, Jambur. Di Pasuruan, Jawa Timur, sejumlah pangkalan dan toko penjual gas LPG 3 kg di kota mengaku kehabisan stok. Kelangkaan dirasakan penjual selama sepekan terakhir ini. Sementara untuk gas LPG 12 kg stoknya masih aman. Mulai langka kemarin itu wis. Bulan apa yang langka itu wis? Mulai itu. Datang LPG itu sesuai tabung 15 tabung. Ini datang berarti beberapa hari ini datangnya mesti terlambat tuh ya? Terlambat, kadang tidak nentu jadwal pengiriman ini. Seperti diketahui, per 1 Juni besok, pemerintah akan menetapkan aturan pembelian gas yang menggunakan KTP. Langkah ini diambil agar ketersediaan gas nasional tidak jebol dan tepat sasaran. Dari Mandailing, Natal, dan Pasuruan, Ahmad Suyan Lubis, Jaka Samudra, iNews melaporkan.